Hai semua, gimana kabar kalian? Jadi di video kali ini kita coba ulas ya untuk pergerakan daripada Bitcoin. Jadi kemarin teman-teman hasil dari data pengangguran Amerika Serikat ternyata jumlah penganggurannya naik ya. Dan ini menyebabkan ataupun berkorelasi negatif terhadap US dollar. Dan kemarin ketika pengumuman tingkat pengangguran ini diluncurkan, USD itu sempat drop, sempat turun, tapi akhirnya dia kembali ngepump teman-teman. Dan Bitcoin waktu itu kemarin juga dia sempat ngepump, cuman akhirnya drop lagi. Dan satu lagi ada berita yaitu tentang data ketenagakerjaan non pertanian. Ini datanya meningkat ya, dan karena datanya meningkat, ini bisa dianggap sebagai optimis untuk USD. Jadi setelah data ini diluncurkan lagi, justru USD-nya malah ngepump lagi, dan ini menekan dari pergerakan Bitcoin. Hari ini Bitcoin itu bisa dibilang sangat lesu untuk perdagangannya, bahkan untuk dari segi volume perdagangan juga nggak terlalu besar teman-teman. Kita akan coba masuk langsung ke pembahasannya. Oke, Bitcoin itu sebenarnya sempat positif setelah dia berhasil keluar dari falling wedge di sini. Sebentar. Jadi dia sebenarnya bergerak turun cukup teratur. Di sini ada sebuah pola falling wedge dan sudah berhasil breakout. Hanya saja ternyata setelah candle hijau di sini, follow up-nya cenderung kurang begitu bagus. Bahkan tercipta bearish engulfing ya, dan ini menyebabkan pergerakan dari market Bitcoin justru mengalami tekanan teman-teman. Dan satu lagi kita lihat juga Bitcoin ini bergerak di dalam sebuah ascending broadening wedge. Dan untuk peluangnya sepertinya sih ini kecenderungannya akan mengalami drop atau breakdown ke bawah. Dan untuk potensialnya jangka waktu pendek mungkin kita bisa melihat Bitcoin masuk lagi ke level support. Di sini aku tandai sebagai support kuat yaitu di kisaran 18.600-an. Dan ini mungkin sampai 18.800. Jadi kira-kira level tersebut masih berpotensi dikunjungi untuk Bitcoin untuk jangka waktu pendek. Dan juga kita harus mewaspadai ya, karena dolar ini beberapa waktu terakhir itu sangatlah volatile teman-teman. Bahkan ketika dolar kemarin dia membuat falling wedge di sini ya, setelah berhasil breakout, justru pergerakan dolar sangat-sangatlah volatile meskipun kecenderungannya dolar ini sebenarnya pada tren yang naik. Jadi kalau kita gambar channel di sini, sebenarnya dolar bergerak pada channel yang naik teman-teman. Cuman memang dari segi pergerakannya itu cenderung volatile naik turun, dan begitu juga karena Bitcoin itu berkorelasi negatif terhadap dolar. Tentunya kita bisa melihat bahwa sebenarnya Bitcoin ini juga bergerak turun teman-teman. Jadi dia bergerak di sebuah channel, dan ya kita mungkin akan melihat Bitcoin lagi-lagi mengalami tren turunnya. Meskipun begitu, dari data-data ini ya, menurutku akan ada sebuah kejutan mungkin di market, terutama ketika menjelang atau ya mendekati tanggal 21 September nanti, ketika akan ada speech lagi dari Jerome Powell terhadap kebijakannya, apakah akan menaikkan suku bunga. Karena kalau kita lihat ya dari segi pengangguran sendiri ternyata mengalami kenaikan teman-teman. Nah, ya kenaikan suku bunga ini akan menyebabkan para pemilik usaha itu semakin kesulitan dalam mengembangkan bisnis mereka, terutama bila mana membutuhkan yang namanya dana segar dari pinjaman bank. Karena bunganya cenderung naik, ini juga bisa menyebabkan efek yang kurang begitu bagus, karena tentunya mereka juga akan kesulitan untuk meminjam untuk ekspansi bisnis mereka dan lain sebagainya. Begitu juga karena harga-harga barang naik, ini cenderung orang-orang itu lebih banyak berhemat. Jadi tidak akan banyak spending. Kalau tidak banyak spending, lalu perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang ataupun jasa ini bakalan mengurangi produksi mereka, sehingga ya efek dominonya bakalan kerasa nanti terhadap market, terutama market saham dan juga US dollar. Nah, karena Bitcoin sendiri itu punya korelasi positif terhadap indeks daripada Amerika ya, indeks pasar Amerika seperti S&P 500. Kita lihat teman-teman, S&P 500 ini dia
lagi tutup gap nih. Jadi di sini aku sudah tandai ada beberapa gap yang mungkin terbentuk, dan dari pengamatan aku pribadi memang trennya masih bakalan turun. Kalau dilihat dari S&P 500 di sini ada gap yang baru saja ketutup, tapi masih ada gap berikutnya itu ada di kisaran 3.810. Di sini masih berpotensi untuk indeks Amerika mengalami penurunan lanjutan. Dan di sini terakhir juga masih ada gap di 3.700-an. Jadi peluang untuk market Amerika, pasar saham Amerika untuk turun ini masih sangat terbuka lebar. Dan karena Bitcoin yang punya korelasi positif terhadap pergerakan dari indeks dolar, aku sendiri lebih yakin bahwa Bitcoin punya potensi untuk turun lagi teman-teman, untuk testing di level supportnya di 18 ribuan. Jadi kalau kita lihat ya dari landscape yang lebih besar, level tersebut kemarin pernah disentuh oleh Bitcoin di sekitaran 18 ribuan. Ini merupakan level support yang cukup kuat. Dan seburuk-buruknya masih sangat berpotensi untuk testing lagi ke level 17.000 atau mungkin bisa turun lebih dalam lagi ke level 16.000 sampai di 14.500. Jadi itu adalah peluang-peluang yang mungkin bisa kita lihat terhadap pergerakan Bitcoin, karena dari landscape yang lebih besar lagi, Bitcoin ini sebenarnya bergerak di dalam sebuah rising wedge ya. Rising wedge di sini cenderung naik, terus dia breakdown dan sekarang lagi mencari level support yang kuat untuk Bitcoin. Lalu gimana nih teman-teman yang udah kemarin mungkin ada yang serok, ada yang beli, itu nggak perlu khawatir teman-teman. Selama kalian membeli koin yang bagus seperti Bitcoin, Ethereum, BNB, Cardano, XRP dan lain sebagainya, koin-koin yang big caps ya, yang sudah cukup lama berada di market, itu nggak perlu khawatir karena harganya pasti bakalan kembali lagi. Cuma kita butuh untuk kesabaran aja. Mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi itu baru bakalan ada tanda-tanda yang positif untuk market reversal. Cuma kalau dalam kondisi sekarang ya kita masih harus melihat di mana kira-kira bottom yang bakalan terbentuk pada Bitcoin. Kalau dari aku sendiri sih lebih kepada wait and see dulu, karena melihat dari pergerakan Bitcoin ya, di sini kita bisa melihat beberapa potensial yang mungkin ada pada Bitcoin, dan kita akan pakai logaritmik. Nah, di sini menurut aku pribadi untuk bottomnya itu masih bakalan sangat lama. Kalau kita lihat dari data-data kemarin, contohnya ketika periode di tahun 2013 ini, bottomnya itu baru muncul di tahun 2015. Setelah itu nextnya dia bull run dan mencapai peak di 2018. Nah, kalau di tahun ini sepertinya sih masih bakalan turun lagi ke level 14.500 something. Itu perkiraanku sih di tahun 2023. Jadi sepertinya untuk kesana nggak bakalan mulus drop, karena kalau kita lihat sendiri dari segi pergerakan Bitcoin ini sudah cenderung melemah untuk tren penurunannya. Cuman ya karena closing weekly kemarin cukup buruk ya. Di sini ada bearish engulfing. Kemudian sekarang ya kita lagi create satu candle hijau, cuman masih belum confirm karena untuk closing time frame weekly-nya ini masih bakalan di Senin ya, Senin 2 hari ke depan. Hari ini hari Sabtu. Maka kalau satu candle merah konfirmasi berikutnya, maka akan ya lebih meyakinkan lah untuk fase bearish lanjutannya sampai ke level 13 ribuan. Ini baru perkiraan aku aja, mungkin terjadi tahun 2023 ataupun lebih cepat mungkin di bulan Oktober atau September akhir. Nah, kita nggak pernah tahu teman-teman. Jadi ya menurut aku view-nya seperti itu untuk Bitcoin. Sekali lagi teman-teman harus melakukan riset sendiri juga. Video ini bukan sebuah rekomendasi jual atau beli. Kita harus tetap punya kepala dingin dalam melihat market ya. Jadi sesuaikan kembali terhadap trading plan teman-teman. Teman-teman mau investing, mau trading, itu punya cara ataupun view yang berbeda-beda. Oke, mungkin sekian aja video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Kalau kalian punya pertanyaan lain, punya koin lain untuk dianalisa, boleh tulis saja langsung di kolom komentar. Dan juga kita punya komunitas diskusi teman-teman di Telegram buat teman-teman yang mungkin mau join. Itu bisa, sorry ini mana ya grupku ya. Nah, di sini seputar investasi, teman-teman boleh join ya.
Untuk linknya itu bisa temukan di kolom deskripsi. Oke, sekian aja akhir kata, saya Andre, makasih.